Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, serta saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kali ini, Bapak akan menjelaskan kembali salah satu hukum bacaan tajwid, yaitu qalqalah, di mana qalqalah itu ada dua macam, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan pada video sebelumnya mengenai qalqalah, sedikit Bapak jelaskan kembali bahwa qalqalah adalah bunyi huruf qalqalah yang mengeper atau bergoyang atau bergetar atau memantul bila huruf qalqalah tersebut dalam keadaan mati atau sukun, atau dimatikan atau disukunkan. Nah, pengertian ini barangkali harus lebih diteliti kembali, bahwa huruf qalqalah adalah huruf yang mengeper bila ia mati. Maksudnya adalah bila ada tanda matinya, seperti yang di papan tulis Bapak jelaskan. Semuanya huruf qalqalah yang ditandai dengan lingkaran. Ini adalah huruf qalqalah yang dalam keadaan mati atau sukun. Nah, jadi sekali lagi, huruf qalqalah adalah huruf yang apabila mati dalam keadaan ada tanda matinya, ya, atau mati karena ada harokat namun terpaksa dimatikan karena membacanya harus berhenti, maka termasuk qalqalah. Nah, di sini ada dua macam qalqalah, ya. Supaya lebih jelas, anak-anak bisa meneliti kembali qalqalah sugro seperti apa dan qalqalah kubro seperti apa. Jadi qalqalah sugro, caranya kita harus bisa membedakannya, yaitu apabila ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu sebagaimana yang telah dijelaskan adalah ko, to, ba, jada atau kutbu jadin, atau disebut juga dengan suatu ringkasan yang mudah dihafal, yaitu ba, ju, di, to, ko. Itu untuk memudahkan menghafal huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah hanya ada 5, baik untuk qalqalah kubro maupun qalqalah sugro. Nah, sekarang kita akan coba teliti dan kita bandingkan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro tadi Bapak telah jelaskan apabila ada huruf qalqalah. Ba di sini adalah huruf qalqalah bertanda mati atau sukun. Kemudian di sini ada jim, ada tanda matinya. Kemudian pada kalimat berikutnya huruf ba ada tanda matinya, kalimat berikutnya ada tanda matinya pada huruf jim. Kemudian pada kalimat berikutnya ini huruf to ada tanda matinya dan kop ada matinya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa suatu kalimat apakah termasuk qalqalah sugro, yaitu dengan melihat apakah dalam rangkaian kalimat ini ada huruf qalqalah yang mati atau tidak. Nah, kalau dalam rangkaian kalimat ini ada yang mati, contohnya huruf ba mati, nah ini jelas termasuk qalqalah sugro. Nah, kemudian kita bandingkan dengan qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu huruf awalnya berbaris kasroh, namun karena membacanya diberhentikan, maka terpaksa menjadi mati. Contohnya wal maghribi,
karena kita misalkan harus berhenti karena kehabisan nafas ketika membaca, atau kebetulan kalimat ini ada di akhir ayat, maka wal maghribi ini tidak dibaca lagi secara wal maghribi, namun berubah menjadi wal maghrib, ya. Jadi dimatikan, seolah-olah ini sukun. Ini juga sukun atau mati. Ini juga ada harakatnya domah tapi hakikatnya mati ini, karena berhenti membacanya. Kemudian ini juga mati, ya. Nah, kita praktekkan supaya lebih jelas, ya. Sekarang kita praktekkan qalqalah sugro. Ini ada kalimat qiblatihim an. Nah, cara membacanya adalah dengan cara memantulkan huruf ba ini, atau menggetarkan, mengeperkan, menggoyangkan, sama saja huruf ba sukun. Jadi membacanya qiblatihim an, qiblatihim an, ya. Kemudian contoh yang kedua, wajhika, jimnya harus jelas terdengar pantulannya, wajhika, wajhika. Selanjutnya tarodoha qib, ya. Di sini ada qiblatan, qiblatan. Jadi ada pantulan ba, dipantulkan. Jangan membaca kiblatan, salah. Tapi harus membaca dengan memantulkan huruf ba. Qiblatan. Waj, ada waj. Nah, kan memantul kalimat jim, huruf jimnya. Wajhika, wajhika, wajhika. Syatoro, syatoro, satoro, yaqbalu, yaqbalu. Nah, cara memantulkannya karena termasuk qalqalah sugro, maka cukup memantulkan dengan suara yang tidak terlalu tegas atau keras. Jadi ada pantulan, cuman jangan terlalu dilebihkan pantulannya. Yang benar adalah qiblatihim. Yang salah adalah qiblatihim. Terlalu berlebihan cara memantulkannya, salah, ya. Sebab ini termasuk qalqalah sugro. Ciri-cirinya letaknya ada di tengah kata, ya. Ini tengah kata semuanya, ya. Ada tengah kata atau kalimat. Kemudian ciri yang kedua adalah ada tanda matinya. Matinya tanda sukunnya adalah dengan tanda sukun asli. Nah, sedangkan kalau kita meneliti tentang qalqalah kubro, di sini jelas, ya, seluruh qalqalah kubro itu walaupun hurufnya sama dengan qalqalah sugro, ba sama. Di sini juga boleh, ya, ba. Boleh hurufnya dal, boleh hurufnya qaf, ya, karena termasuk salah satu huruf qalqalah yang 5 ini. Nah, sekarang perbedaannya, huruf qalqalah itu senantiasa ada di akhir kata atau kalimat. Ini ada di akhir kan semuanya, ya. Yang kedua, tandanya adalah ada tanda baris atau syakalnya. Ini tanda syakal, ya. Ini kasroh, ya. Ini kasroh, ini domah, ini kasrotain, ini kasroh, ini fathah, ya. Namun walaupun hakikatnya ini kasroh, harusnya dibaca bi, kasroh itu bunyinya i. Namun karena berhenti membacanya atau diwakofkan, maka terjadilah qalqalah kubro. Membacanya menjadi wal maghrib, wal maghrib. Nah, jadi ada pantulan pada kalimat rib, 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 wal maghrib, al azab, al azab, al asbab, al asbab, ba'id, ba'id, asalnya ba'idin, ya. Tapi kalau dibaca qalqalah kubro atau memberhentikan bacaan ba'idin menjadi ba'id, ba'id. Jadi ada de, ya. Jadi terdengar tegas, termasuk kubro, ya. Jadi kubro itu kan artinya besar. Besar di sini dalam pengertian membaca qalqalah ini tegas, jelas, dan besar suaranya.
ba'id, ar-riqab, ar-riqab. Kemudian ini ishaq, ishaq, ishaq. Nah, anak-anakku sekalian serta saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tata cara membedakan antara qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Untuk itu mudah dan sangat gampang untuk kita pahami perbedaannya. Selamat belajar di rumahnya masing-masing. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup dengan aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.